lain alai dulu sampai obat bisa dialahkan. Kalau di kita ajaran Kristen, ayo alahkan yang berjanji joloni jemaah, joloni hamba Tuhan, joloni Tuhan Kristiano. Tidak ada yang bisa memisahkan cinta mereka kecuali maut. Akan diikat selama-lamanya. Dan seperti saya katakan tadi, ketika menikah, siapapun orang yang menikah mendambakan kehadiran momongan atau anak. Karena ada cerita setelah diberkati menjadi keluarga, suami istri bercakap-cakap, masih kulut kalau kedua menyambut kehadiran keturunan ilahi seperti dalam kitab malaikat tadi. Bola matai rokok dan bawa banyak berguru, minatai dalam guru banyak baju pindah. Anak-anak guru biasa, agak berjuduk dari jauh, baru diri. Kalau misalnya tambah SD guru misalnya 50% kamu yang bilangnya kali jadi nanti jauh, ada guru bawa, tapi tambah susah dong pusing. Apalagi ada sonar pendalaman keluar, alasannya warnet, lain akan orang yang warnet tadi mendengar hidup, jelekkan, mengganggu tangan tadi. Orang biasanya laki-laki berandal-andal loh, kalau di sekolah, orang cerita, benar dia kuat tidak, sapi dua di sekolah, ada di benar lagi sekolah itu. Bersikuh marah, mau bawa cukupan, di kepawa mau 2 juta. Roy nanti orang tahu guru. Artinya nggak apa-apa kita mengharapkan keturunan, karena itu memang adalah rahasia kebenaran firman Tuhan. Tetapi apapun yang diberikan Tuhan terima dengan baik. Karena Alkitab katakan tadi bahwa itu baik ada di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini mengingatkan kepada kita secara khusus kepada kedua pengantin ini agar hidupmu kelak menjadi hidup yang disayangi, dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam ayat ini dikatakan dan ia dikenal Tuhan. Artinya kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi jemaat yang taat dan patuh dan merendahkan diri kepada Tuhan. Apa wujud nyatanya Pak Pendeta? Ya baiklah, datanglah ke gereja beribadah, usahakanlah hubunganmu kepada Allah tetap baik. Sama dengan kita barangkali kalau kita hubungannya baik dengan satu dengan yang lain, akan berjalan dengan sukses hidup ini dengan enak saja. Dan kita saling, saudara yang dikasih Tuhan mengunjungi barangkali saling menolong, membantu barangkali. Sama, kalau kita baik hubungannya dengan Tuhan, maka Tuhan siap menolong saudara dan saya. Tuhan siap menyertai saudara dan saya dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Karena Paulus katakan, ibarat perjalanan kehidupan kita saat sekarang ini berjalan di belantara dunia ini yang di dalamnya ada, Alkitab katakan, singa mengaum-ngaum. Singa itu arti rohaninya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ujian, cobaan, penderitaan, masalah, apapun namanya itu banyak. Kalau saya terjemahkan satu-satu banyak. Itulah gambarannya singa tadi yang mengaum-ngaum itu. Yang tidak jarang bisa menjerempetkan orang di tengah-tengah rumput dosa, di tengah-tengah dunia. Kalau keluarga ini tidak baik, tidak harmonis, maka saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi saya ingatkan kembali, apalagi Batak ini paling lebar jurang kehancuran. Paling lebar jurang kehancuran. Jadi harus saling memahami satu dengan lain, harus berdiri di atas fungsi atau peran masing-masing. Kalau misalnya sebagai suami, saya katakan tadi pada dasar
dasarnya pencari nafkah. Ya memang di Batam ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih susah gampang memang cari pekerjaan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Banyak yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan asal saudara dan saya mau. Karena ada juga peribahasa katakan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Nah, ini saya cerita dulu sedikit. Ada saudara saya dulu datang di Batam ini, sekarang udah pulang dari Batam ini. Karena kebetulan kampung mereka ini berdekatan di Muara. Lalu saya ingat saya waktu masih kecil dia paling pintar dia nangkap ikan di Danau Toba, Margoto, Manang Martoba, kata ikannya. Lalu datanglah dia ke Batam ini. Jadi luntang lantung karena memang skill tidak ada, tamatan juga ya ada kadarnya. Lalu saya bilang dengan dia, Parbinoto aku kan anak dekken, Margoton, Martoba, Samuara, jolok-jolok kau gak jauh, kurang mahal orang nama foto daerah. Yang anak ketik ini mau jadi biaya daerah. Isi majo muncul hon keahlianmu anak ketik. Awalnya dicoba, dan saya tahu saya memang dulu mereka pernah juga. Tapi lama-lama saudara yang dikasih itu mungkin dia ingin yang lebih banyak nangkapnya barangkali. Lalu kembali datang ke saya, Bang, kasih lagu modal. Itu apa? Karena di sini bumbu beda, bukan seperti di Sabtu Biaka, di Suara katanya. Bumbu di situ katanya dibuat dari apa namanya itu? Rambak. Lalu 4 pintunya. Lalu sekali 6 bisa banyak lagi. Berapa orang satu? 300. 300 tadi. Ya. Ya sudah, buat aja satu. Lalu saya bantu dia. Tapi maunya langsung banyak. Ya paling tidak, Bang 10 bah. 10 bagi orang betul dan orang tua ya ada orang kulit. Orang lo memang lebih kurang sama salah ya. Yang lucu saya ini saya tinggalkan cerita pada Ridwan. Intinya kalau saudara dan saya ada kemauan, di situ ada jalan. Memang di Batam ini sekarang saya lihat sudah banyak berkebun, tetapi tidak asal memang berkebun. Kalau ada lahan dia bisa berkebun. Itu intinya. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk sekarang ke peran-peran. Ini yang paling mendasar. Kadang-kadang saudara yang dikasihi Tuhan, nanti mau perannya, ada peran di suami, ada peran istri. Mudah-mudahan narong doh igarizo suni makboto, mungkin walak paikot pun mau. Alaya dong mana makboto peran, alaya dan yulahon. Ono gabe ekspansi atau melebihi. Bahasa kerennya overlapping itu alat Inggris. Jadi sering kuno yang soni biasanya Alkitab itu makhluk tahu. Istri harus tunduk kepada suami. Tetapi yang terjadi suami yang tunduk kepada istri, maka ada sebutan DKI di bawah ketiak istri. Terbalik jadi. Dan memang fenomena ini ada terjadi. Ini bukan sapan jempol. Nah, lihat, Alkitab katakan dosa adalah pelanggaran firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran firman Tuhan. Lalu kalau istri menguasai suami atau suami yang tunduk kepada istri, kan sudah melanggar firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran firman Tuhan. Ini harus clear dulu ini. Dosa adalah pelanggaran firman Tuhan. Nah, hanya kadang-kadang kita nggak nyadar kalau kita sudah melanggar firman Tuhan.
disengaja dan dosa yang tidak disengaja. Biasanya kalau tinggi baru mau di honak itu, biasanya pakai di astobar, dosa yang sengaja, amin, atau sengaja. Itu saudara yang dikasihi Tuhan, artinya yang saya maksudkan di sini adalah tentang peranan ini. Kenapa itu harus saya terangkan agar kita mengerti. Lalu yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan, peranan istri dulu atau fungsi istri. Karena saya katakan tadi di sini peranannya lebih besar 80%. Suami hanya 20%. Jadi istri itu harus sadar dan menyadari apa sih tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai kita. Sesuai kita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Yang pertama kita perhatikan dulu apa sih menjadi tugas istri. Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua, saya mulai dari ayat 3. Kenapa ayat 3? 1-2 kepada suami itu nanti. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Tua maksudnya di sini bukan usia. Jadi mulai masuk manahan non resepsi naik keluarga on sudah digolongkan na dua-dua. Tang dahulu-dahulu itu tak nak boleh. Mulai yang non dimasuk-masuk Tuhan dia pendeta. Nggak masuk kalau ke golongan ini dua-dua. Yang nak bosok itu. Itu maksudnya dia itu. Kok perlu atau orang manusia itu sih. Karena memang kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, nggak masuk akal kita. Dan kalau nggak diajarkan, nggak ada yang menerangkan, bagaimana kita boleh mengerti. Perhatikan baik-baik. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Itulah saya katakan tadi, keturunan ilahi tadi. Jadi Allah menghendaki keluarga ini menjadi orang, menjadi keluarga yang suka beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Tak salah memang. Ay Paulus pihari dong, minumlah anggur sedikit, sedikit dulu, karena terganggu pencernaan. Masalahnya, kalau teristimewa ada apa? Nah di rumah satu ember, yang kalau sama itu mungkin di rumah nggak masalah menurut saya juga. Tapi kalau memang ketahanan fisiknya ada enggak, sama itu biar kurang. Namanya rumah Tuhan, anak Paulus siroknya sedikit dong, minumlah sedikit. Moro definisi sedikit dong. Nah yang biar nggak mau sirok itu mau bilang sirok. Dan definisi sedikit. Karena nama sonari nggak kurang cuma marok dan lebih debiti. Ay sonari itu amang isi kurang sedikit. Jika nahu definisi mana pun sedikit sirok. Memang saudara kurang sedikit dong. Ay mau misalnya salusin 2 botol misalnya sedikit dulu botol. Lalu saya definisikan kata sedikit ini menjadi sasiroki. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, artinya haruan kok dari mengajar lapos-lapos ngayalan alami haruan tuh hidup berumah tangga udah jadi rumah tangga anak bos itu maksudnya itu. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Simak baik-baik saudaraku ayat kelima ini. Bijaksana, pintar dengan bijaksana berbeda sedikit.
bukan tidak perlu pintar, perlu bijaksana, suci. Suci di sini maksudnya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kamu menjeburkan dirimu kepada hal-hal yang najis menurut Allah. Tak perlu saya perlebar itu, mungkin kita semua paham. Kalau nanti saya jelaskan lagi lebih dalam itu agak lama. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat. Jadi orang Nasawati kok misalnya di sini ibu-ibu hebat. Dan sebenarnya masih banyak saudara. Masih ada 2 ayat tentang peran istri ini. Malah saya lanjutkan saja lebih cepat, lebih bagus kata orang. 1 Petrus pasal 3. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka ini. Saleh, ya bersopan santun, katanya baik, tidak menyakiti orang, itu maksudnya yang saleh ini. Inilah peranan-peranan perempuan. Jadi saudara yang dikasihi itu hanya tiga lah peranan perempuan ini. Amsal pasal 31. Di sini saudara yang dikasihi Tuhan mengingatkan ibu-ibu, ini tugas yang paling mendasar untuk memperhatikan kebutuhan keluarga. Perhatikan baik-baik. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Kalau ada pembantu, kalau nggak ada ya istrilah. Ingat baik-baik saudara, ada perlu saya jelaskan ini. Ada filosofi ditaruh di sini ayat 13 dan 14. Dikatakan di sini ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Artinya perempuan yang cepat bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada trik sedikit menjadi istri yang seperti ini. Satu istri atau satu kali kerja istri bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Misalnya ketika masak, sekolah cidah kita masak, tidak dalam nomor dalam isi dengan prosesnya masak ikan. Misalnya kalau orang Batak bagaimana mengarsip, oprak perlu senggol-senggol, biarkan di situ cuci piring. Tidak kok berbuat kurang, mengalami panik ke, berdat di sini, tak perlu baik-baik, perlu mengarsip. Sore isi lagi, mengalami pedah, malah Inggris juga, mengarsip dek, tak perlu sih mereka berlaku, cuci piring. Bisa beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Tapi sekarang saudara dikasih donor seperti ini sudah gak jarang gitu. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat ini, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ini dulu saya sekolah di Bali. Kampung saya bertetap di Samosir. Di mana sini hari Jumat orang Bali. Kalau perempuan di mereng kapal, orang itu belaguan. Senang roha. Nggak pasti ngebuat bolos yang luar di mana, ngebuat mangga kan. Bolos yang luar di mana, ngebuat bayi yang main orang mangga bukan.
Mulu saya agak berbeda, segala luar kau pasti membuat nadiura. Ingat persona itu, pada roh perkabali luar, keranjang mah, mangga, budi bagi resort, hijau nak pulang 2 biji, 2 meter. Ansana itu maksudnya ayat 14 ini. Ia serupa kapal saudagar dari jauh ia mendatangkan makanannya. Jadi artinya kalau ibu sudah kelihatan pulang misalnya dari pasar, hati senang. Hanya ibu dari mana bro? Kesayangan suami nak. Dapat manis do, anak roti bakar do, ibu dinantarai. Personal pemeri belum. Udah kami sebalik dah. Mulai nanti, lain aku budi. Kami terjadi tentangan di mana? Orang tu sorry, lain lagi batang ini, mana lagi jadi tu. Kita dihalakan ni. Malah Roy nanti dulu, terlalu aku tu. Mungkin tak perlu ceritanya lagi dah. Tetapi saudara dikasih Tuhan ayat ini katakan hendaknya kehadiran kita, kehadiran istri, kehadiran suami yang bawa damai dan sukacita. Itulah peranan istri baik saudara. Berhubungan orang saudara-saudara peranan istri baik. Ini secara ayat firman Tuhan ini. Lalu saudara dikasih Tuhan sekarang kita masuk ke peranan suami. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ketika sudah menjadi suami istri nanti akan menjadi memiliki anak. Sebenarnya saudara yang dikasih Tuhan ada 5 sebenarnya yang perlu diajarkan dalam pernikahan seperti ini. Mengelola anak, mengelola keuangan, banyak sebenarnya. Tapi ya terlalu lama nanti. Mungkin dalam waktu-waktu yang lain akan kita diajarkan dan baru diajarkan. Lalu kita masuk ke yang kedua. Fungsi atau tugas atau peran suami dalam keluarga. Ini juga banyak, tapi saya sampaikan saja 2 saja. Banyak sebenarnya sesuai kebenaran Tuhan. Ini hai suami-suami, kita ini suami-suami, perhatikan baik-baik ini ayat ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Kalau ada waktu yang di rumah mulai dari ayat 1 sampai seterusnya itu untuk perempuan-perempuan, maka saya katakan tadi banyak sesuai kita. Jadi ini untuk laki-laki, peranan suami di tengah-tengah keluarga. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi perhatikan ini bapak-bapak. Kalau saya syukur di bahasa Allah, bahasa lain. Tanya tentangnya, Muhammad. Perhatikan mereka tinggal. Harus hidup bijaksana dengan istri sebagai teman pewaris, dan kita harus menghormati. Tetapi perlu kita perhatikan sedikit ini. Orang sektor taruhan misalnya suami kita menghormati HP rakyat itu kau di mana honda yang terus wah maga Indonesia ini menghormati honda pengaruh kalau dia pakai mana yang menghormati betul pekerjaan itu hormatilah istri. Atau kalau hormati istri dari itu teman-teman itu. Tapi bagaimana suamimu menghormati kamu kalau karakter hidupmu, kalau perbuatanmu, kalau perananmu tidak bisa kau lakukan dengan baik? Menegur misalnya, lagi sedia makanan, keperluan, perhatian kepada suami. Seharusnya misalnya ayat berarti mana ayat firman Tuhan dalam Amsal
dulu ini itu menyediakan makanan. Dia bangun masih pagi, kan itu nak kira kan? Bangun masih pagi dan menyiapkan makanan kepada si rumah. Secara khusus suami lah yang paling utama dalam keluarga itu. Ya walaupun anak-anak perlu. Karena ketika sudah mempunyai anak, mungkin ya sedikit agak berkurang lah perhatian kepada suatu, wajar-wajar saja nih. Ini pindah pusat di misalnya nasohari ini nak, oh ini orang pun anak sudah melakukan lagi ni rasa bulan dulu kadang-kadang kayu buah. Orang borok teri, orang disuruh suami ni masuk ke merek, asal ibu tu mana sebab tidak cakap baru orang. Kami juga sadar laki-laki ini perempuan itu mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak. Bukan kita nggak sadar, bukan kita nggak tahu itu, tahu. Tetapi itu adalah sudah, seperti saya katakan pertama tadi, takdir. Anak itu dia pengen tahu, aku tahu dua yang nungguin GBT melahirkan bawa aku. Dulu anak ini ingat bawa di bulu Indonesia baru ini. Foto kamu orang maksudnya. Bulu ingat jadi bawa ingat jadi bulu. Saya tahu saja yang laki-laki tadi lihat menjadi perempuan itu tak pernah melahirkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tugas atau fungsi peranan suami, ya ayat ini katakan harus bijak. Bijak di sini saudara yang dikasihi buat memperhatikan kebutuhan dan keperluan keluarga, istri, anak-anak dan seisi rumah, kata Alkitab itu tadi. Bisa saja loh, dalam keadaan membaik bisa saja punya asisten. Baju itu benar, sonari asisten. Biar sonari keren sebutan yang narawani asisten keluarga atau asisten rumah tangga. Bisa saja. Kalau misalnya keluarga baru ini nanti sudah menerima berkat dari Tuhan dan menjadi orang kaya, ya bisa saja menjaga anaknya pun bisa digaji. Maka firman Tuhan ini luas pemahamannya, pengertiannya, tergantung seperti apa saudara dan saya boleh menerjemahkannya dalam hidup kita masing-masing. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, satu lagi, mohon maaf agak panjang sedikit peran laki-laki ini. Kolose pasal 3 yang terakhir barangkali. Kolose pasal 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mengasihi istri. Ya, perhatikan baik-baik, tetapi barangkali saudara yang dikasihi oleh karena satu dan lain hal, situasi, kondisi, apalagi seperti saya katakan tadi, kita di Batam ini susah mencari pekerjaan, suami istri tidak bekerja. Ya otomatis tensi akan naik. Apalagi suaminya barangkali enggak cekatan, enggak bijaksana seperti Alkitab ini katakan tadi. Garang kari jo lain Allah mengalui kari jo Allah melama. Ya otomatis dia nanti akan marah. Oh namun nolamu. Jadi artinya kalau peran masing-masing bisa dinyatakan, maka keluarga itu kan baru akses berhasil bahagia. Tetapi ada sedikit ini penutup barangkali filosofi orang Batak yang sudah terlupakan. Aku tidak baru buat filosofi orang Batak ini udah di orang Batak ini budaya Batak yang sudah terlupakan. Mau menuntut sampai sonari ke perludo. Alai oleh karena barangkali menurut orang sudah agak ketinggalan zaman, sehingga pernah dikatakan. Oleh sebab itu saya ingatkan ini sekarang filosofi orang Batak ini. Ada dua, satu ibu-ibu orang Batak
inatani halak pata manang inani halak pata kedua inani halak pata artigni. Lalu ketika saya baca buku ini, saya harus sudah naik ke para mulai dulu memang buta-buta ya bukan para dong. Mulai sonari mungkin ketini para apa. Tetapi para ini dulu tidak semua rumah ini pelapor. Jadi kalau rumah Batak hanya separuh ada pelapornya di atas. Karena masuk ke rumah Batak itu biasanya di bawah. Jadi ada sedikit, kurang lebih mungkin sepertiga dari para. Lalu saudara dikasih filosofi ini artinya adalah ibu-ibu orang Batak harus bijak menyimpan. Jadi simpan di sini dulu, kak, anak-anak, anak-anak, mana ame arti simpan mesi para. Mana heme, alana dulu nak orang bebek. Sonari dengan orang bebek sehingga disimpan di bank uang. Alam itu mungkin bandai tinggal orang filosofi orang. Ina nih hal pertama para pintar menyimpan. Kedua, ina nih hal pardinggi. Artinya apa? Jangan sampai keluar dinding ini apa yang terjadi di rumah. Ini filosofinya. Dan ina nih hal para. Ina nih hal pardinggi. Jadi ingat, ini keluarga yang baru ini. Tak mungkin tak ada nanti persoalan di tengah-tengah keluarga. Saya boleh pastikan, tak mungkin. Pasti ada. Tetapi bagaimana menyikapinya, pintarlah mengelola. Karena sekarang jumlah keluarga bertambah. Bagi ibu-ibu, keluarga suami bertambah. Bagi suami, keluarga istri bertambah. Jadi pasti nanti ada masalah di tengah-tengah perjalanan keluarga. Pintarlah menyikapinya. Saya pesankan tadi, ina nih ada paradigma di mulut negara ini jauh persatuan, di luar tidak. Ini adalah filosofinya. Ina nih ada para pintar menyimpan, mengelola uang. Unang disiarong habis, tetapi harus pintar mengelola uang. Ini filosofi ini saya kira dalam ini. Cuma seperti saya katakan tadi, saat sekarang ini sudah seolah-olah tertinggalkan oleh karena kemajuan zaman. Tapi saya pikir masih perlu juga kita. Ina nih harapan para. Ina nih harapan para bimbing harus mampu menyimpan penghasilan, harus mampu mengelola keuangan. Dan mau itu hebat. Tak berkurang. Jadi itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan menjadi landasan untuk keluarga rumah tangga yang baru ini, agar kiranya keluarga ini kelak menjadi keluarga yang sukses, yang harmonis, yang bahagia, yang walaupun dibumbu-bumbui kelak dalam perjalanan hidup rumah tangga keluarga ini. Ada di sana kesulitan, ada penderitaan, ada damai, ada sukacita. Tetapi kita harus bijak untuk menyikapinya. Puji Tuhan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau perut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Marilah Tuhan memberkati kamu serta menyinarkan wajahnya atas kamu. Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup rumah tangga keluargamu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri buat keluarga rumah tangga yang baru ini, agar kiranya Tuhan boleh menyertai hidup rumah tangga keluarga mereka mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita akan suatu pujian penyembahan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan tubuh, roh, dan jiwa. Yeah.
sedemikian juga Tuhan buat pihak pengantin perempuan, dalam kuasa kemuliaan-Mu Bapa yang boleh menolong mereka, memberikan hikmat bijaksana, damai dan sukacita kepada mereka, sehingga keluarga ini Tuhan boleh dibawa dan disampaikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa kepada-Mu Bapa, kalau sebentar akan diadakan resepsi pernikahan, biarlah kiranya hadirat Tuhan boleh memenuhi persekutuan ini, sehingga damai dan sukacita, kebahagiaan dan kesejahteraan boleh terjadi dan berlaku di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami adalah manusia berdosa yang tidak lepas dari salah dan kekurangan. Engkau yang terdahulu mengampuni dosa salah kekurangan kami lewat darah-Mu yang tercurah dari sekujur tubuh-Mu di Kalvari. Itulah yang menyucikan dan yang melayakkan kami menjadi pribadi yang berlayak dan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami
kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Acara selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara. Saya menyerahkan surat pernikahan kepada Ibu Mempelai. Ibu Mempelai, kami persilakan untuk berdiri di depan. Bapak Pendeta Yesus Demora STH, yang kami hormati Majelis Gereja GPI yang ada di tempat ini, yang kami hormati juga tim altar beserta rombongan song leader dan pemain musik yang ada di tempat ini. Begitu juga para undangan kami yang saat ini hadir. Kami juga ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, di mana acara pemberkatan anak dan menantu kami pada saat ini berjalan dengan baik. Kami atas nama keluarga dari pihak mempelai laki-laki mengucapkan sangat banyak terima kasih, di mana pada saat ini kita telah diberkati Tuhan acara ini dengan berjalan dengan baik. Kami tidak dapat mengatakan apapun kepada kita semua. Yang kami dapat ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyaksikan pemberkatan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Jadi sebagai rasa ucapan syukur kami kepada para undangan kami, setelah acara ini kami juga menyediakan berupa makanan minuman sebelum kita pulang, terlebih kita sama-sama mencicipi. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Mulia dengan di Tuhan ta, mulia dengan di kita selalu una perjuru mahan atau mulia de selamat kepentingan bahasa di salasi tolong di rohana dalam di berbeda perhatian hita makin melakukan ke bawah sejauh ini pada saat itu. Nah, pasangan bihami imam pendeta bapak semua orang dan beserta guru nama guru hormati kami selalu nak perharus di durian abang di son nang hamba Tuhan nang dia ke pemain-pemain musik mulai tadi orang itu kami siang kami pihak perdoru nado tamu ambil peran di dalam pesta perayaan di Borunami di son. Jadi akadim TBG sian ada di para anak asa rakmah kita menguruti muse ipa di acara resepsi na ipatu pada sida ulang formula kita di hakau dengan nami nasudah kami pe asa hotong mahot di hudulana itu nakaning TBG sian pihak para anak alana resepsi nama kita. Jadi tuan tamat totong mapaloso saluna asin tinggal di basana tinggal loron apalagi dikion bahasa emang mangkongkong matot dinadu kita saluna budima.
Saling lihat. Oke. Jadi berarti mani homoka untuk pinang mengaruhi untuk nanti sesuatu di pusat atau hubungan berani. Ya, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan dan segala kebaikannya dan segala pertolongan kepada kita. Dan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan itu semua sesuai dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kami di sini mewakili pemuda pemudi yang ada di gereja Tuhan ini mengucapkan selamat berbahagia dan dilahirkan selamat datang di dunia ini. Meskipun kami masih muda pemudi, tapi bagi keluarga yang teman-teman ini selamat datang di dunia yang baru yang mudah. Maka biarlah kiranya keluarga yang baru dibentuk ini diberi
bisa diteladani dalam keluarga